Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Emilia Putri Rahayu, biasa dipanggil Emil. Pada pagi hari ini aku mau jelasin tentang jelajahi desain grafis, kiat sederhana untuk mulai berkreasi. Nah, jadi buat kalian yang mau baru masuk ke graphic design, kalian bisa dengerin materi aku pada pagi hari ini. Table of content-nya hari ini bakal belajar apa aja sih? Yang pertama, aku mau jelasin tentang mindset yang harus diterapin sebagai graphic design. Yang kedua, apa itu content design? Dan yang ketiga, desain dasar. Lanjut. Nah, apa yang membuat desainer hebat? Lagi-lagi apa aja? Betul. Mindset. Jadi, di sini ada meme yang pas banget sama materi yang bakal aku jelasin. Nah, seorang graphic designer itu harus punya mindset yang terbuka untuk bisa eksplorasi, banyak-banyak explore. Terus kita juga harus bisa belajar terus-menerus buat upgrade skill desain kita. Nah, graphic design juga harus punya kemampuan beradaptasi dengan tren baru dan teknologi-teknologi baru. Kita juga harus bisa terima kritik, saran dari orang-orang lain. Terus juga kita jangan pernah takut sama kegagalan karena kegagalan itu bisa jadi kesempatan buat kita untuk tumbuh jadi desainer atau jadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, jadi graphic designer itu kita juga harus tahu kreativitas sama keseimbangan disiplin. Jadi dua-duanya itu berkaitan dan kita harus seimbangin itu karena dengan dua itu kita bisa dapat ide-ide yang bagus dan kita juga bisa bikin karya-karya yang berkualitas. Next. Nah, aku pernah nemuin satu quotes di Instagram dan menurut aku ini bagus banget dari Panji Pragiwaksono, stand up comedian. Quotes-nya mulai aja dulu lalu buat yang lebih baik. Nah, quotes ini menurut aku ngingetin kita kalau eh, kunci dari kesuksesan itu kita harus mulai dulu, jangan takut dulu. Nah, jadi quotes ini bisa neken rasa takut aku untuk coba hal baru. Jadi semua teman-teman semua harus bisa mulai dulu. Nah, dengan memulai kita juga bisa dapat belajar dari pengalaman dan pelan-pelan kita bisa memperbaiki skill, terus memperbaiki diri kita juga. Nah, menurut aku mindset ini juga bisa mendorong kreativitas dan inovasi. Terus bisa menekan rasa takut yang kita punya pas mau coba hal-hal baru. Nah, quotes ini atau mindset ini itu nggak cuma harus dimilikin sama graphic design. Menurut aku semua orang harus punya ini karena mindset ini bagus banget. Nah, next, aku mau jelasin apa itu content design. Content design adalah elemen visual yang dibuat untuk menyampaikan pesan, meningkatkan daya tarik, dan memperkuat branding melalui berbagai media seperti gambar, ilustrasi, typography, dan layout. Nah, content design ini itu fungsinya kan untuk menyampaikan informasi. Jadi, yang pertama yang harus diperhatikan itu konten desainnya. Yang desainnya itu harus bagus, terus juga informasinya harus bisa tersampaikan ke audiens. Nah, itu tuh bisa kita buat pakai gambar-gambar yang menarik atau ilustrasi yang menarik, tipografi yang pas di em, dengan tema desainnya sama layout yang bagus juga. Next. Nah, output utama dari konten desain. Biasanya kalau kita konten desain itu kan pasti ada tujuannya ya buat apa gitu. Nah, yang pertama itu ada poster dan flyer. Poster sama flyer ini fungsinya buat alat pemasaran atau menyampaikan suatu informasi. Nah, biasanya poster itu dibuat untuk jangkauan audiens dari jarak jauh. Jadi, biasanya poster setahu aku itu dibuat lebih besar dibandingkan flyer. Nah, flyer itu lebih kecil. Yang kedua ada logo. Aku yakin kalian pasti semua tahu logo itu fungsinya apa dan logo itu bentuknya kayak gimana. Jadi fungsi logo itu
buat bedain satu produk dengan produk lainnya. Jadi kita nggak bakal bingung nih produk ini itu dari produk mana, dari brand mana gitu. Misal kayak di sini tuh ada banyak banget sabun. Di Indonesia ada banyak banget produksi sabun kayak Lux, Gift, dan lain-lain. Kalau misalnya mereka nggak punya logo atau ciri khasnya sendiri, kita bakal tahunya tuh sabun ya semuanya sama. Jadi menurut aku logo itu termasuk identitas suatu brand yang emang brand itu harus punya. Next, ada media sosial. Nah, medsos itu output utama banget dari konten desain. Biasanya itu medsos paling cepat kasih jangkauan ke audiens yang lebih luas karena semua orang itu rata-rata sekarang udah pakai medsos. Mulai dari Facebook, Twitter, Instagram. Terus kita juga dari medsos bisa dapat jangkauan yang lebih luas. Selain itu kita juga bisa dapat interaksi yang lebih menarik, misal lewat DM, chat, terus sama DM, chat, komentar, like, atau share. Nah, gitu. Selanjutnya ada banner dan ads. Banner sama ads ini itu fungsinya untuk meningkatkan visibilitas merek dan mendorong interaksi. Jadi, dia lebih ke untuk iklan juga, terus biar bisa meningkatkan pemasaran dengan lebih baik. Itu biasanya pakai banner dan ads. Yang terakhir ada brosur. Brosur ini fungsinya untuk mempromosikan acara, untuk menawarkan penawaran khusus dari suatu produk, atau menjelaskan keunggulan produk secara jelas dan ringkas. Nah, itu fungsi-fungsi dari output konten desain ya. Next. Nah, aku mau jelasin hal yang paling mendasar tentang desain. Yang pertama itu ada tujuan, elemen, dan prinsip. Hmm. Yang pertama, apa sih tujuan dari desain? Tujuan dari desain sendiri bukan hanya tentang estetika, namun bagaimana informasi yang ingin kita sampaikan bisa dipahami oleh audiens. Jadi kita itu kalau desain jangan mikirin desainnya doang, tapi kita juga harus mikirin gimana informasinya itu bisa jelas untuk penyampaiannya ke audiens gitu. Kalau kita punya desain yang bagus tapi informasinya kurang tepat, kan itu juga nggak bagus gitu ya. Audiensnya juga bingung, ini tuh informasi yang disampaikan tuh apa. Tapi kalau kita punya informasi yang bagus, terus desainnya juga nggak menarik, itu juga bakalan informasinya nggak tersampaikan secara jelas karena desainnya aja udah nggak menarik, gimana orang-orang mau tertarik untuk baca informasinya. Jadi eh, desain sama informasi itu harus seimbang. Kayak yang di samping ini aku tulis ada terstruktur, simple, readability, sama memorable. Nah, yang terstruktur itu maksudnya informasinya tuh dijelasin secara terstruktur, mulai dari yang paling penting apa, terus dari sampai mulai yang kurang penting. Nah, yang kedua ada simple. Simple itu dilihat dari desainnya. Desainnya tuh kira-kira keramaian gak sih atau bikin sakit mata, nggak enak dilihat gitu. Jadi desainnya tuh harus simple. Yang penting terus informasinya juga harus pas. Yang ketiga ada readability. Readability ini sama kayak terstruktur. Jadi informasinya mudah dibaca, mudah dipahami sama audiens. Nah, yang ketiga itu memorable. Memorable itu untuk desainnya ya. Jadi kita bikin desain yang punya ciri khas sendiri. Misal kayak Hugo Studio itu desain konten desainnya tuh selalu pakai elemen-elemen 3D loh gitu. Nah, terus audiens ngeliat konten desain dari yang lain gitu. Ini aku jadi inget deh. Kalau 3D gini tuh biasanya dipakai sama Hugo Studio gitu. Nah, itu kan jadinya audiens inget kayak konten kita tuh ada ciri khasnya sendiri. Next. Nah, ada elemen dalam desain. Elemen dalam desain itu ada 6. Yang pertama ada typography, image, shape, color, space, sama tekstur. Yang pertama aku bakal jelasin yang typography dulu. Typography adalah elemen yang berkaitan dengan huruf,
pengaturan huruf, dan gaya huruf. Nah, typography ini fungsinya itu untuk mengatur huruf agar pesan terlihat lebih menarik dan pesan bisa disampaikan secara jelas. Jadi typography itu penting banget karena dia itu bisa nyampein pesannya itu kayak terstruktur dari mulai dari yang paling penting sampai yang emang kurang penting gitu. Nah, typography ini juga bikin informasi lebih jelas sama bisa ngebantu menyampaikan pesan lebih efektif. Nah, tips dari aku, gunakan font sesuai tema desain. Gunakan maksimal 2 sampai 3 font untuk satu desain. Jadi kalau misalnya kita mau desain konten, itu nggak pakai font yang sembarangan. Jadi biasanya kalau brand misal udah punya font patokannya nih, 2 font. Nah, itu pakai font itu. Tapi kalau misalnya ada tambahan, ya nggak apa-apa juga. Terus em, maksimalnya 2 sampai 3. Jadi satu desain itu jangan sampai ada banyak banget jenis font karena itu bakal nggak enak dilihat. Terus kelihatannya tuh bakal berantakan. Next, itu ada image. Image atau gambar pasti ada di dalam sebuah desain. Image dapat menarik perhatian audiens. Yap, image itu menurutku paling penting di suatu konten desain karena semua konten biasanya itu pasti ada image. Nah, kalau kita pasang image yang menarik, yang sesuai sama topik yang lagi kita bahas, itu audiens pasti lebih banyak baca juga gitu. Oh, ini dari image-nya aja udah bagus nih gitu. Pasti dia bakal baca terus. eh Image-nya juga harus sesuai sama topik konten. Misal kita bahas soal A, nah image-nya juga harus berhubungan sama yang A. Jangan kita bahas yang A, tapi image-nya tuh malah yang B. Nah, terus tips dari aku, gunakan gambar dengan resolusi yang tinggi. Nah, kalau misalnya kita pakai resolusi yang rendah atau grafik 144p, itu kan nggak enak banget dilihatnya, terus bikin males. Jadinya kita harus pakai resolusi yang bagus, biar audiens tuh banyak tertarik sama konten desain kita. Selanjutnya, ada shape. Shape terbuat dari garis-garis yang disatukan, dapat digunakan untuk menciptakan grafis yang menarik. Nah, space itu fungsinya, shape itu fungsinya membedakan elemen, menyoroti informasi penting, dan membangun komposisi yang harmonis. Jadi, di sini kan ada contohnya nih, ada Dirgahayu ke 79. Nah, orang tuh kalau dipakai shape kayak gini, orang jadi lebih tahu like dari konten ini tuh apa gitu. Oh, berarti ini lagi jelasin tentang 17 Agustus nih gitu. Terus juga shape ini banyak banget bentuknya yang unik. Unik tips dari aku tuh gunakan shape dengan bentuk yang unik. Jadi shape kan banyak, ada bulat, terus segitiga, kotak, dan lain-lain. Nah, kalau bisa itu pakai yang lebih unik karena itu bisa dapet perhatian dari audiens tuh bisa dapat lebih gitu. Next, ada color. Warna dapat digunakan untuk menarik perhatian serta mampu meningkatkan mood dari siapapun yang melihatnya. Nah, jadi kalau kita pakai warna untuk konten desain itu harus diperhatikan banget, jangan sampai dia nabrak dari font sama gradasi warna, misal terus sama color palette dan lain-lain itu harus sesuai. Jangan sampai nabrak, jangan sampai nggak kontras. Karena kalau misalnya nggak kontras, itu bakal capek dilihatnya, terus udah bakal males audiens buat bacanya. Pasti kayak udah nggak tertarik dan langsung scroll aja gitu. Nah, tips dari aku gunakan warna yang kontras. Lanjut, buat space. Space dapat membantu audiens bisa lebih fokus ke informasi yang kita berikan dan dapat memberikan nafas pada desain kita. Nah, space ini itu fungsinya kan memberikan ruang. Terus dia juga menciptakan keseimbangan. Nah, kalau kita kasih ruang yang cukup di dalam desain kita dan nggak kebanyakan kayak elemen-elemen atau objek-objek tertentu, itu bisa audiens bisa lebih mudah baca informasinya, terus informasinya juga bisa lebih dipahami karena eh, apa ya elemen-elemennya
itu nggak terlalu banyak. Nah, terus juga space ini bisa meningkatkan kejelasan dan estetika keseluruhan. Nah, jadi kalau misalnya desain, kita harus mempertimbangkan dulu nih, kira-kira elemen ini cocok nggak, elemen ini bagus nggak ditaruh di mana, terus juga kira-kira keramaian nggak ya, gitu. Jadi emang benar-benar harus diperhatiin. Tips dari aku, jangan menaruh terlalu banyak objek dalam desain. Jadi kalau nanti misal terlalu banyak itu kan bakal kayak amburadul, terus acak-acakan, jadi audiens malah males buat liatnya karena kelihatannya tuh sesek banget gitu. Next, ada tekstur. Tekstur dapat digunakan untuk memberikan kontras antar objek. Nah, tekstur itu fungsinya itu em, menurutku biar bisa bikin elemen itu terlihat lebih hidup dan menarik. Nah, jadi kalau kita pakai tekstur yang tepat, kita bisa nambahin satu karakter di dalam desain itu yang berbeda gitu. Terus yang tadinya nggak kelihatan hidup jadi lebih hidup. Kayak contoh gambar di samping. Nah, tips dari aku, berikan opacity yang kecil dalam tekstur. Nah, selanjutnya ada prinsip dalam desain. Ada 4, yaitu ada hierarki, emphasis, kontras, dan balance. Nah, yang pertama aku bakal jelasin hierarki. Hierarki dapat digunakan untuk mengarahkan mata audiens ke elemen-elemen desain yang paling penting terlebih dahulu. Nah, jadi fungsinya hierarki ini itu buat bantu ngatur informasi dari yang paling penting banget sampai yang kurang penting. Terus, eh, prinsip hierarki ini juga bisa memudahkan audiens untuk memahami pesan dengan cepat dan jelas. Contohnya itu ada di gambar samping ini. Misal di sini kan ada U. U-nya itu pakai warna kuning. Terus we'll read this first. Nah, tulisan ini itu kan fontnya gede banget. Jadi otomatis orang-orang bakal nyorot ke font yang paling gede dulu, baru ke yang tulisan di bawahnya. And then you will read this line next. Nah, terus baru Kak yang atasnya ini. Nah, itu pasti bakal orang-orang bakal lebih jelas baca informasinya dari yang paling penting sampai yang kurang penting juga. Lanjut. Nah, yang kedua itu ada emphasis. Emphasis dapat digunakan untuk menarik perhatian pengguna ke elemen tertentu dalam desain. Nah, emphasis itu fungsinya untuk menarik perhatiannya biar orang-orang itu bisa tahu mana sih pesan utamanya, terus mana sih yang paling ditonjolin dari desain ini gitu. Informasi apa yang paling ditonjolin dari desain ini. Nah, kalau kita bisa pakai prinsip ini dengan tepat, kita bisa ngarahin fokus audien itu lebih efektif dan lebih menarik juga. Contohnya kayak gambar di samping ini itu kan payungnya rata-rata semuanya hitam, tapi yang satunya tuh putih, merah. Jadi orang-orang pasti bakal lebih ngelihatnya tuh ke yang si merah dulu, baru yang hitam-hitam ini. Gitu. Nah, yang ketiga ada kontras. Kontras adalah perbedaan yang jelas antara elemen-elemen dalam desain. Nah, di sini ada gambar, ada 3 warna, 4, 5, ada 5 warna. Itu yang pertama di sini ada bad choice, terus ada good choice. Di sini tuh kan ada fontnya warna hijau, terus backgroundnya merah, terus di sini backgroundnya biru, fontnya juga biru. Di sini hijau, fontnya juga hijau. Cuma ini hijaunya hijau muda. Nah, kalau misalnya kalian lihat yang ini, yang biru sama merah, nah itu pasti kayak ini tuh capek banget dilihatnya. Terus juga ini nggak jelas tulisannya apa. Kalau dilihat dari jauh juga kita nggak bisa nangkep informasinya apa. Nah, kalau misalnya kalian nerapin ini, warna-warna ini di desain kalian, aku yakin pasti orang-orang udah pada males duluan buat bacanya, buat liatnya. Tapi kalau misalnya yang ini tuh lebih baik gitu ya, soalnya backgroundnya kan hijau tua, terus tulisannya hijau muda. Jadi ini lebih baik dibandingkan ini. Nah, jadi kita kalau misalnya mau pakai warna itu juga harus sesuaiin banget. Kira-kira warna font sama backgroundnya itu nyatu atau enggak.
Terus di samping kanan juga ada font yang hello, hello, background ungu sama background hitam. Nah, yang background atas ini itu kurang menarik karena warnanya itu nggak kontras. Warnanya itu hampir nabrak juga. Terus kalau dari dekat atau dari jauh itu juga kurang enak dilihat. Kalau misalnya yang Hello Item ini, dia bakal lebih enak dilihat karena warnanya nyatu. Warnanya tuh kayak beda gitu. Terus cocok. Jadinya audiens bakal lebih tertarik buat lihat yang bawah ini. Lanjut. Yang terakhir ada prinsip balance. Prinsip ini mengatur apakah sebuah desain simetris atau asimetris. Nah, fungsi prinsip balance ini itu bisa menciptakan keseimbangan visual antara elemen. Terus, kalau kita pakai prinsip balance dengan baik, desain kita bakal terasa lebih nyaman dilihat dan mudah dipahami. Misal di sini ada contoh gambar yang kiri itu kan beda ya, nggak seimbang gitu yang cowok sama yang cewek. Jadi ngelihatnya tuh kurang nyaman. Nah, kalau misalnya yang kanan ini kan, kotak-kotak ini kan seimbang, sejajar. Jadi kita juga ngelihatnya bakal nyaman. Nah, kalau diterapin di dalam desain itu setiap elemen atau font itu harus disesuaikan keseimbangannya. Biar dilihatnya tuh bisa nyaman, terus mudah dipahami juga ini tuh gambar apa gitu. Oke, ternyata materi yang aku sampaikan udah selesai. Sekarang masuk ke sesi question and answer. Jadi kalian boleh banget yang mau ditanyain, tanyain langsung ke aku tentang materi yang udah aku jelasin. Boleh raise hand ataupun langsung di kolom chat. Oh ya, ada nih dari Faier. Kak, kalau mau mulai belajar desain itu lebih enak mulai dari Canva atau Figma ya? Kalau dulu aku belajar desain itu kan dari Canva, tapi gak terlalu sering di Canva. Nah, itu aku belajar dari Figma dulu. Tapi kalau menurut aku, enakan di Canva soalnya dia udah punya banyak elemen yang langsung bisa dipakai. Terus toolsnya juga gampang dipahami, gampang dipakainya juga. Jadi kalau mau pemula itu bisa banget buat coba di Canva dulu, baru ke Figma. Terus kalau dari Farel, nyari referensi desain style biasanya di mana Kak? Aku biasanya tuh lewat Pinterest. Pinterest tuh banyak banget inspirasi desain. Terus aku bahkan punya kayak board sendiri buat misal ada konten sosial media desain atau konten poster itu aku beda-bedain sendiri biar aku tuh bisa cari referensinya dari situ gitu. Jadi kalau sebenarnya banyak sih referensi style desain itu, tapi aku biasanya di Pinterest, terus di Google juga banyak. Jadi kalian boleh coba di mana aja, tapi rekomendasi aku di Pinterest. Apa pertanyaan aku udah kejawab? Pertanyaan kalian udah kejawab? Oke, oke. Sama-sama. Kira-kira ada yang mau nanya lagi gak? Dari Vindra, kalau pakai Canva, untuk cari aset yang cocok buat desain, biasanya keywordnya buat aset apa ya? Hmm. Buat asetnya apakah apakah bebas atau ambil aset dari luar Canva? Biasanya aku tergantung topiknya ya. Aku misal mau ngedit topik apa, itu biasanya aku cari asetnya, aset image misal dari Freepik atau dari eh, yang lain-lainnya gitu, atau dari Pinterest juga. Terus kalau keyword di Canva itu tergantung juga, tergantung sama biasanya aku misal mau bahas soal SEO, SEO. Nah, itu kan tinggal cari aja gitu di elemen Canva, ketik keywordnya SEO, nah itu bakal keluar banyak kayak grafik-grafiknya, terus juga aset-aset apa ya, image, sama elemen-elemen yang berkaitan sama SEO tuh. Jadi bisa di luar Canva ataupun dari Canva juga.
Hmm, ada yang mau nanya lagi nggak? Yang tadi udah kejawab kan, Vin? Oke deh. Oke. Karena waktunya masih banyak, kira-kira ada yang mau nanya lagi atau enggak? Bebas nanya soal graphic design. Oke, kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi. Jadi kalau gitu, aku tutup aja ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian ada yang mau nanya lagi, itu bisa langsung tanya ke aku. Terus aku mau bilang makasih karena kalian udah luangin waktunya buat join ke sesi bersama lewat Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di sesi belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.